Halo teman-teman, kembali bersama Hari di video tutorial Simatron. Di tutorial kali ini, kita akan membahas tentang fitur yang baru yang berhubungan dengan slot, yaitu slot machining. Oke, part yang kita buat di video sebelumnya, saya ekspor ke NC. Lalu saya oke. Lalu target part dan stok saya update. Oke. Kemudian saya tentukan tool yang akan dipakai. Karena di sini slot diameter 12, jadi saya gunakan tool diameter 12. Oke. Tapi saya juga akan gunakan tool yang lebih kecil. Klik OK. Lalu masuk ke toolpad, 3 aksis biasa, langsung di OK. Kemudian ke prosedur. Fitur tersebut ada di 2,5 aksis. Jadi jika kita lihat subselection pada 2,5 aksis, di sini ada layout yang sedikit berbeda. Jadi pengelompokannya sedikit berubah. Di sini ada beberapa yang baru, diantaranya adalah slotting. Kemudian ada save open profile dan save close profile, dan sepertinya helical close profile ini juga baru. Oke, kita bahas yang slotting. Ambil tool diameter 12, lalu masuk ke bagian geometri. Di sini ada dua kemungkinan geometri yang kita bisa pilih, yaitu centerline dan pocket. Untuk centerline, ini pada dasarnya adalah kita bisa menentukan garis centernya itu secara manual, dimana kita harus mendefinisikan kurva, bisa dibuat dari sketch ataupun dari wireframe. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Atau jika ingin lebih mudah, ini kita bisa save dulu, kemudian masuk ke Suite to CAD untuk bisa mendapatkan fitur wireframe yang lebih komplit. Di dalam wireframe itu terdapat pilihan intermediate curve, di mana kita bisa mendapatkan garis center dari dua buah edge. Oke, seperti ini. Oke, lalu kembali kita masuk ke main selection 2,5 aksis dan subselection slot. Lalu tentukan centerline. Kemudian di sini kita bisa pilih centerline yang tadi sudah kita tentukan. Kemudian kita bisa atur posisi top dan bottomnya. Ini untuk centerline pertama, dan kita coba untuk definisikan juga yang centerline berikutnya. Ini min 25. Oke. Lalu kita coba langsung calculate. Dan hasilnya seperti ini. Untuk tool trajectory, ya karena downstep-nya 6. Jadi misalnya ini saya buat downstep-nya 1. Lalu saya save calculate. Tapi saya kurang tahu kenapa toolpad di sini itu tidak terbentuk. Apakah mungkin karena ini distance-nya, padahal distance-nya 12. Mungkin saya coba untuk memakai cutter yang lebih kecil. Kita coba calculate sekali lagi. Iya, sepertinya karena saya nggak tahu kenapa
tapi di bagian ini dia tidak terbentuk, entah karena geometri atau apa. Jadi di sini tidak dikenali. Bisa jadi juga karena ini bug. Oke, jadi untuk kondisi seperti ini jika tidak terbentuk, yang kita bisa lakukan adalah kita ganti tool yang lebih kecil, atau misalnya seperti ini. Di sini kita tetap gunakan cutter yang semula diameter besar, tapi ini diperkecil. Jadi nanti kita tambahkan catatan bahwa ini harusnya 12, walaupun di sini diameternya kita colong gitu ya, dibuat lebih kecil. Oke. Ini hanya trik saja, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk slotting ini di sini ada pilihan from each center line. Artinya ini memungkinkan untuk kita bisa menentukan posisi depth ini berbeda. Jadi misalnya yang depan 25, kemudian yang belakang 10. Saya bisa tentukan seperti ini. Nah, jadi yang untuk slot yang berbeda itu bisa dibuat dalam satu prosedur yang sama. Oke. Atau kita bisa kontrol menggunakan general value, di mana kita bisa tentukan top dan bottom secara manual seperti ini. Atau kita coba di sini, ini ada entity. Kita bisa tentukan entity tertentu. Bentar, seperti ini. Ya, kita bisa select all display begini, dan secara sistem dia akan mengenali geometri paling atas dan paling bawah. Oke. Ini adalah cara pertama. Kemudian untuk cara yang berikutnya adalah kita menggunakan Pocket Manager. Di sini untuk Pocket Manager kita bisa all display, dan dia akan mengenali geometri yang merupakan bentukan pocket. Namun untuk pocket di sini itu hanya geometri pocketnya saja, jadi bukan center untuk slottingnya. Nah, untuk mengatur agar kita bisa menentukan slottingnya, di sini coba kita cari di bagian general. Atau general DNC. Nah, ini di sini ada general preferences. Di sini kita punya pilihan untuk mengaktifkan calculate center line of pocket automatically. Di sini kita bisa tentukan all application atau all file. Saya coba dulu di file. Oke, untuk kurva yang ada sebelumnya saya hidden lebih dulu, lalu saya buat proses baru. Di sini saya tentukan center line-nya saya cancel, kemudian masuk ke pocket. Oke, seperti ini.
Tapi saya belum tahu nih bedanya apa dengan tadi yang general. Oke, ini belum aktif. Oke, sementara kita kondisi preferensinya belum aktif. Untuk pocket seperti ini. Kemudian jika kita menggunakan Pocket Manager, maka pada opsi set value ini di sini ini tidak akan aktif. Dikarenakan karena data Pocket itu adalah berupa 3D. Jadi top dan bottomnya dia langsung dikenali. Sehingga untuk kondisi seperti ini kita coba dulu menggunakan cutter yang diameternya sama sesuai dengan slot. Kita coba apakah hasilnya sama dengan sebelumnya. Nah, seperti terlihat di sini karena datanya 3D, jadi sepertinya sistem mengasumsikan bahwa tool ini itu akan nabrak terhadap benda kerja. Jadi untuk machining slot, triknya seperti yang saya sampaikan di depan, kita gunakan nama cutter sesuai dengan diameter slot, tapi untuk diameter kita buat dimensinya lebih kecil. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi ini untuk case slot di mana yang kita hadapin adalah slot close. Oke. Bagaimana jika slotnya itu adalah slot yang terbuka atau sebagian terbuka? Oke, ini saya save dulu, lalu kita coba ke case yang lain. Oke, saya punya benda kerja seperti ini. Terus saya masuk ke preferences dulu untuk NC. Oke, sorry, saya ekspor dulu ke NC. Kemudian preferences tadi. Nah, ini di general preferences. Oke. Bentar, saya coba pastikan kembali. Oke. Sebentar, sepertinya kok ini tidak aktif lagi ya. General preferences, ya. Ini saya nggak tahu kenapa ini tidak mau berubah. Jadi setiap kali saya aktifkan, ini saya oke. Dibuka lagi dia balik. Ini. Jadi mungkin ini juga sebuah bug. Sementara oke lah, kita lewatin saja dulu. Lanjut ke target setup, update, target dan stock auto update. Kemudian toolpad, lalu prosedur, dan pilih slotting. Oke, ini nmil 10 dan nmil 10 dan nmil 8. Oke.
Coba cek dulu dimensinya. Ya, ini 10. Oke, 10. Yang ini. Oke. Kemudian kembali ke Pocket Manager, langsung calculate them now, dan kita mendapatkan untuk geometri seperti ini. Dia mengenali semua pocket yang terjadi. Kita tinggal select, lalu klik OK, dan kita tinggal save calculate. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal juga, untuk diameter yang sama, ini ada kemungkinan dikenali nabrak, jadi toolpad tidak akan terbentuk. Jadi kita coba untuk memanipulasi data menggunakan diameter yang lebih kecil. Oke. Nah, dan stepnya saya buat lebih kecil. Oke. Save calculate, dan nah seperti ini. Untuk bagian yang terbuka, kita bisa atur untuk menambahkan di sini extend. Jadi ada sedikit bisa lebih panjang dibanding ini. Jadi ada entry-nya. Di sini maksimumnya adalah 1 kali diameter cutter. Jadi jika kita buat angkanya lebih besar, dia tidak mau. Jadi maksimal 1 diameter cutter. Oke, coba dikalkulate, dan bagian entry itu kan lebih panjang. Jadi ini entry jika slotnya terbuka. Untuk slot yang tertutup, karena kita tadi menggunakan cutter dengan diameter lebih kecil, di mana dia otomatis akan sedikit lebih panjang. Di sini kita bisa kurangi ini. Jadi diameter 10 kurangi 8, jadi shrink 1 mili seperti ini. Nah, hasilnya si toolpad ada di tengah, ada di center. Oke, demikian kira-kira untuk fitur baru pada 2,5 aksis, yaitu slotting. Terima kasih sudah menonton video ini. Jaga kesehatan, dan sampai berjumpa kembali di video yang lain. Salam save and calculate.